Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan mitigasi bencana terhadap potensi likuifaksi yang terjadi di pesisir Pantai Padang. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi bencana merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan resiko yang terjadi, baik dari segi pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Nah, selanjutnya, apa itu likuifaksi? Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa likuifaksi adalah fenomena yang terjadi akibat tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekakuan dan kekuatannya akibat adanya tegangan, misalnya getaran gempa bumi, atau perubahan tegangan yang terjadi secara mendadak, sehingga tanah yang padat berubah menjadi cair atau ibarat air. Nah, menurut pendapat ahli, likuifaksi didefinisikan sebagai transformasi material granular dari bentuk solid menjadi cair sebagai akibat dari naiknya tekanan air pori dan kehilangan tegangan efektif. Menurut Marcosson 1978. Selanjutnya, menurut Henry tahun 2011, peristiwa likuifaksi adalah perilaku tanah di bawah beban siklik yang terjadi akibat beban siklik yang singkat. Massa tanah tiba-tiba mengalami transisi dari keadaan padat ke keadaan cair atau memiliki konsentrasi utama seperti cairan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya likuifaksi. 1. Indeks properties tanah seperti modulus dinamis, karakteristik kelembapan, berat volume, gradasi butiran, kepadatan relatif, dan struktur tanah itu sendiri. Yang kedua, faktor lingkungan seperti jenis formasi tanah, sejarah, seismik, dan geologi, level muka air tanah, dan tegangan efektif tanah. Yang ketiga, karakteristik gempa seperti intensitas guncangan pada tanah dan lambang guncangan yang terjadi. Selanjutnya, contoh terjadinya likuifaksi. Hasil penelusuran potensi likuifaksi untuk daerah Pantai Padang menghasilkan bahwa gradasi butiran tanah di lokasi tersebut memiliki potensi likuifaksi. Hal tersebut dikombinasikan dengan analisis potensi likuifaksi berdasarkan nilai pukulan penetrasi tanah. Kedalaman tanah yang berpotensi terlikuifaksi untuk Pantai Padang sendiri berada pada lapisan dengan kedalaman kurang lebih 10 m. Contoh likuifaksi di Indonesia sendiri terjadi di Kota Palu. Hal ini disebabkan karena terjadinya gempa bumi yang menyebabkan berbagai rumah roboh, permukaan tanah bergerak, dan ambles sehingga semua bangunan hancur. Likuifaksi di Urayasu, Jepang. Gempa yang terjadi di lapisan pantai Tohoku pada tanggal 11 Maret 2011 telah mengakibatkan likuifaksi sejauh ratusan mil. Lebih dari 70% kota Urayasu menderita karena likuifaksi ini. Kota tersebut dibangun dari timbunan sampah pada tahun 1960-an. Uji tanah kemudian mengungkapkan bahwa tanah di Urayasu menunjukkan resistensi yang lebih rendah terhadap likuifaksi. Selanjutnya yaitu proses terjadinya likuifaksi. Likuifaksi terjadi karena pencairan tanah yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekuatan akibat adanya tegangan, misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak, sehingga tanah yang padat berubah wujud menjadi cairan atau air berat. Tanah yang terlikuifaksi akan memberikan dampak seperti pasir resap, merendam bangunan atau material di atasnya. Terlebih pula menyebabkan tanah longsor. Likuifaksi tanah ini berdampak pada bangunan di atasnya. Jika tanah terlikuifaksi dalam skala besar, maka bangunan juga akan ikut terhisap ke dalam tanah.
tanah akan tenggelam ke bawah bersamaan dengan bangunan dan dapat terjadi terus-menerus. Lapisan antara tanah dan lantai bangunan juga akan mengalami kerusakan. Air dari tanah mulai mengalir ke sela-sela tembok bangunan dan lantai bangunan yang rusak dan merusak peralatan serta sambungan elektronik. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian potensi likuifaksi yang terjadi di pesisir Kota Padang, yang mana hasilnya yaitu yang pertama, tipikal tanah yang ada di daerah pesisir Kota Padang didominasi oleh pasir aluvial. Yang kedua, potensi terlikuifaksi terjadi pada tanah umumnya berada pada kedalaman 4-12 meter. Namun, potensi yang sangat besar pada lapisan tanah dengan kedalaman 4-8 meter. Yang ketiga, terdapat beberapa wilayah di Kota Padang, khususnya di pesisir pantai mengalami dampak likuifaksi yang berpotensi merusak diantaranya seperti Lubuk Buaya, Air Tawar, Lolong Belanti, dan sekitarnya. Selanjutnya itu penerapan mitigasi bencana likuifaksi. Likuifaksi merupakan bencana yang mengakibatkan struktur pada sebuah tanah mengalami kondisi amblas dan menjadi air atau liquid. Karena itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mitigasi bencana likuifaksi, yang mana diantaranya yang pertama, memperkuat struktur tanah itu sendiri, dan yang kedua, membuat struktur bawah bangunan seperti pondasi yang kokoh,